kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya bener kan bilang dia bener. Ibu-ibu iya. Iya. Masih semangat nggak, Bu? Masih. Harus semangat karena sekarang waktunya ibu-ibu nih bertanya kepada Mama Dede soal tema kita hari ini tentang aku milik suamiku, suamiku milik Ibuku. bukan. Iya. Ibunya. Oh iya, maksud ibuku yang lupa. Pinter Ipe gak kejebak ya. Iya. Iya, tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ibu-ibu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Ada lagi yang salah Mas Bu. Gimana, Fe? Iya nih, galau mah. Ah, tidur. Ibu yang di situ. Tapi nggak apa-apa. Iya. Bu, jangan galau ya Bu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Kalau gitu langsung aja manfaatkan kemudahannya untuk bertanya ke Mama Dede. Yuk, silahkan, Ya, Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili dari Majelis Taklim Nurul Jannah, Purworejo, Jawa Tengah. Monggo. Galau nih Mah, Ada apa Purworejo? mau nanya nih Mah, misalkan ada seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya karena misal istrinya pemalas atau nggak mau nurut suaminya, itu gimana Mah? Apa suaminya harus nurut ibunya atau Lihat gimana? sejarah. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Ismail. Nabi Ismailnya lagi pergi. Yang ada istrinya doang. Cuman kurang sopan, nggak tahu etika, nyambut orang tua, nyuguhin tamu. Bla bla bla, bercerita, ngobrol dengan menantu. Nabi Ibrahim bilang, salam ya buat suamimu, biar dia mengganti tiang rumahnya. Pulang Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ismail pulang, istrinya cerita, tadi ada ayahmu berkunjung ke sini. Dia bilang, mesen ya, bilang sama suamimu agar mengganti tiang rumahnya. Paham banget namanya dia Rasul. Artinya istrinya menyebalkan buat ayahnya. Istrinya tidak tahu etika dan tata krama, maka Ismail menceraikan istrinya dan menggantinya dengan yang lain. Makanya saya yakin kita sebagai istri gak bakal seperti itu. Kenapa? Kita tahu etika, tahu tata krama, tahu akhlak, bagaimana menyambut mertua, menyambut orang tua, bagaimana menyambut tamu. Insya Allah jangan sampai kelakuan kita kayak istrinya Nabi Ismail. Tapi seandainya istrinya nyebelin, memang sangat salah dalam akidah agama kita. Boleh orang tua menyuruh anaknya menceraikan istrinya, dalam tanda kutip. Tuh, Bu. Makasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diperbolehkan untuk menyuruh mengganti tiangnya supaya nggak roboh. Iya, karena agamanya. tiangnya keropok. Kropos. Iya, gitu. Baik. Silakan Bu, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Mustika dari Majelis Taklim Jamiatul Ummahat dari Pisangan Timur, Jakarta Timur. Oke, pisangan. Kok sama kayak di Purworejo suaranya? Kalau Ma, Iya, Bu. Pisangan itu ada tempat. Asinan. Oh iya, Cipinang mah. Oh, Cipinang. Iya, beda. Ada Cipinang dekat Pisangan, Pan. Iya kan? Iya, iya betul-betul. Itu ada asinan poeha. Nah, itu dia mah asinan. Bawa asinan nggak? Asinan Ya. Asmawi ya. Poeha. Poeha ya, poeha namanya. Asmawi rumah. Asli Betawi maksudnya. Poeha ya. Sok, Cek. ini mah kan ada ini mantu. Sebelum jadi mantu dia kan biasanya ini sebelum kawin dia selalu ngasih orang tua uang gitu ya. Ya, Terus ternyata pas jadi mantu dia ngasih uang tanpa sepengetahuan suami. Tapi hasil dia Iya, karena kagak masalah. nggak apa-apa. Kalau Hukumnya- itu hasil dia ngasih sama emak, ngasih sama ponakan, itu tidak masalah. Yang salah, dia nggak kerja, minta sama suami, tapi dikasih sama keluarganya tanpa izin suami, itu yang salah.
Makasih, Ma. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pisang 12.500. Pisangan. Ini yang gede nih. 25.000. Masih aja mah dibahas. Pisangan bener pisangan bener Pak. Pisangan. Pisangan Jakarta Timur ya. Pisangan. Jelas ya Bu ya? Jelas. Tadi kok kita lihat Ibu langsung berenung. Introspeksi. Makanya jadi bini pada kerja. Tuh. Biar kita leluasa ngasih emak, ngasih saudara. Kalau minta sama suami, kalau suaminya duitnya banyak dan baik. Kalau suaminya pas-pasan, badan gede, duit suka, makan doyan, baju bagus suka, nyari duit sendiri. Tuh Siti Hajar, Siti Hadijah, Siti Aisyah, Ummu Salamah, Robiah Adawiyah, begitu Ce. Mamah Dede. Gitu, Cek. Mamah Dede usahanya banyak, kontrakannya banyak. Tuh. So tahu kontrakan orang. Tuh, Cek. Iya. Berniaga ya, Maya. Wajib. Wajib. Mah, Naon? bagaimana jika seorang suami ini mah mau ngelakuin sesuatu tuh harus izin terus gitu sama ibunya. Itu bagaimana, Mah? Maaf ya. Ridollah pi ridor weden. Ridhonya Allah dan seridho orang tua. Kalau suami mau berangkat kerja, misalnya mau keluar kota dinas, izin dong sama emaknya. Mama minimal telepon, minimal WA. Nek, mau ke sana berapa hari, sekian hari. Nenek doain biar selamat sampai pulang ya. Tuh orang tua mah begitu. Saran saya, sesuatu yang dianggap besar kayak macam dinas keluar kota, itu lebih baik izin daripada orang tuanya. Di situ keberkahan datang kepada kalian. Jangan sampai menyepelekan orang tua. Karena kalau suami Anda mendapatkan ridho ibunya, Allah ridho, maka keluarga Anda lah yang akan mendapatkan keberkahan. Larinya ke situ. Siap, Mah. Kalau situasinya terbalik, Mah. Misalnya, Jadi ibunya yang durhaka kepada anaknya, pada suaminya, nah istrinya melarang suaminya untuk menuruti perintah ibunya. salah. Oh, salah. Misalnya, ini ibu anaknya lagi kecil nggak diurusin, ibunya pacaran mulu misalnya. Ya. Kawin lagi dengan laki-laki lain, anaknya disia-siain tapi di emaknya misalnya. Itu yang disebut ibu durhaka. Tapi ibu durhaka dosanya sama Allah. Jangan ditambah dengan anak yang durhaka kepada Allah. Harusnya kalau Anda tahu ibu saya durhaka kepada Allah, rangkul dia, doakan, berikan sesuatu yang kita miliki biar hidup kita menjadi berubah menjadi lebih baik. Salah kalau ibu yang durhaka dijauhi oleh Anda, ibu ada dosa kepada Allah, Anda pun dosa kepada Allah dan kepada ibu Anda. Robah pola berpikiran. Ya. Mah, ada seorang mertua, ini orang kaya mah mertua gitu ya. Dia tidak mau bersilaturahmi dengan besannya, Mah, karena besannya itu misalnya orang miskin. Besannya samperin ke rumah besan sono. Kalau besannya nyamperin ke sono, dikasih baju, kasih kudungan, kasih makanan, bawa, gitu. Jangan nyalahin orang mulu. Kadang-kadang besan yang kurang mampu, Pak enak kesana mah kita tar diliatin. Jadi liatin, masa tamu datang nggak diliatin. Iya benar. Iya. Lu mikir, Pak. Bisa Iya. Jangan suka suudzon lu. Ya, bukan saya, Mah, ada orang. Husnuzon Pe, bisa jadi yang besannya Iya. kayaknya mau datangin takut kerepotin. Iya. Terus dia nggak bisa hubungin, ntar kita bingung, kasihan. Jadi siapa tahu tuh besan yang kaya itu nggak punya waktu. Besan ini tahu diri, samperin tuh besan. Kalau perlu, yuk ikut yuk jalan sama besan gitu. Iya, Mah. Bukan Iva, Mah. Iya. Kasih tahu tuh besan yang nggak mampu. Iya, nanti tahu. Berkunjung Iya. pada waktu, ya. Iya, begitu. Baik, Iya, Jawa. siap. Kita masih punya waktu ya, karena kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah ibu-ibu kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Seperti biasa, di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, suatu saat Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Siapa yang paling berhak dengan seorang anak perjaka? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang suami kalau perjaka sudah menikah? Ibunya. Saya nanya lagi. Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dengan seorang anak gadis? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang istri ketika seorang anak gadis sudah menikah? Rasul pun menjawab, suaminya. Artinya hadis ini menyadarkan kita. Seorang anak laki-laki, walaupun dia sudah punya istri, tetap bakti sama orang tua nomor satu. Tapi seorang istri, kalau dia sudah menikah dengan seorang suami, baktinya sama suami yang mengerti agama. Kalau suami yang mengerti agama pasti mengajak berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi seimbang. Oleh karena itu kalau Anda suatu saat menikah, jangan Anda berharap suami saya milik saya 100%. Sadar, ibunya lah yang mengandung 9 bulan. Sadar, dia yang melahirkan suami Anda. Sepeser pun Anda tidak keluar duit ngegedein suami Anda. Sepeser pun Anda tidak keluar duit mendidik suami Anda sampai sarjana S1, S2 dan seterusnya. Tapi ibunya, sadari oleh Anda. Doa ibu daripada suami Anda itu yang menyebabkan suami Anda hebat. Dan ternyata begitu sarjana dia bekerja, penghasilan terbanyak diberikan kepada Anda sebagai istrinya. Ibunya ngalah. Waktu yang terbanyak daripada suami Anda buat anak istrinya, ibunya kebagian sedikit. Sadar Anda. Ajak suami Anda untuk selalu berbakti kepada ibunya. Kalau suami Anda diperlakukan oleh istrinya seperti itu, saya yakin suami Anda senang dengan istrinya dan Allah memberikan keriduan. Ridho Allah pasti rumah tangga kalian bahagia. Yuk, saya mengajak kalian pada menantu, jangan benci sama mertua, jangan marah sama mertua, apalagi menganggap nenek lampir, nauzubillah min dzalik. Yuk, sayangi mereka. Tanpa mereka suami kalian gak seperti saat ini. Barakallah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin. Angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bakal ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar kami punya suami tidak keluar dari belahan batu. Tapi kami yakin suami kami punya orang tua, punya ibu, punya ayah, punya kakak, punya adik. Kami pun sangat sadar ya Allah, ibunya yang mengandung dan melahirkan, menyusukan, yang mendidik, mengarahkan tentang iman, ketauhidannya, tentang pendidikan di dunianya. Akhirnya suami saya hebat seperti sekarang. Kami yang menikmatinya. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, terimalah amal ibadah kami, khususnya mertua kami. Terimalah iman Islam kami, khususnya mertua kami. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua dan mertua kami ya Allah. Bimbing kami di jalanmu yang lurus dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan setelah pengajian hari ini hubungan ibu-ibu dan menantu, hubungan mertua dan menantu jadi semakin harmonis lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih ya, Ma ya. Nah, sami-sami. Ipe, Makasih Mas Budi. harus akrab sama mertua, jangan Akrab, benci Ipa, sama Ma. mertua, nggak boleh. Enggak benci, Itu kan nggak suami anaknya mertua kamu.
Siap. Siap Mas Peduli. Ya, ada Mami, terima kasih ya. Buat Jawa, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Ya, ingat untuk berkunjung ke Rumah Mama Dede itu gratis. Cuma mohon maaf agak sedikit mengantri karena banyak sekali majelis taklim yang ingin berkunjung ke Rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.